Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Senang sekali, kali ini kita bisa belajar bersama kembali. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Untuk kali ini kita akan belajar macam-macam sumber energi listrik dan juga bagaimana sih tahapan-tahapan untuk menyalurkan energi listrik sampai nantinya kita bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ayo kita langsung belajar. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan mengingat sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Nah, ada beberapa contohnya nih di sini. Yang pertama ada baterai, kemudian ada aki atau akumulator, ada dinamo, dan generator. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Kalian bisa lihat di sini ya, baterai mempunyai kutub positif dan juga kutub negatif. Kutub positif berada di atas, sementara kutub negatif berada di bawah. Jika kutub positif dan negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik atau arus listrik. Sumber energi yang kedua yaitu aki. Aki atau akumulator termasuk elemen basah. Aki terdiri dari lempengan logam timbal dan timbal perioksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Nah, setelah terjadi reaksi, lempengan logam timbal akan menjadi kutub negatif, sementara lempengan timbal perioksida akan menjadi kutub positif. Lalu ada dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Lalu ada generator. Generator ini umumnya digunakan pada pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Misalnya, generator digunakan pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, generator ini berfungsi untuk mengubah energi gerak atau mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Oke, kita lanjut kepada tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik hingga ke konsumen. Di sini Bu Guru contohkan untuk sumber listriknya dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ingat ya, tadi pada PLTA menggunakan bantuan dari generator untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh turbin. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Nah, di sini ada nomor-nomornya ya. Di sini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Untuk yang nomor 1 ini adalah gambar arus air danau yang nantinya akan masuk ke kanal air melalui gerbang pengendali dan akan menggerakkan turbin. Kemudian di sini energi gerak dari turbin kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Gambar yang nomor 2 di sini ada transformator. Fungsi dari transformator di sini untuk mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Kemudian beralih ke nomor 3. Nomor 3 adalah menara sutet. Listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju ke pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Lanjut ke nomor 4. Di sini ada gardu penurun tegangan. Energi listrik dari sutet kemudian dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan nantinya diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Nah, dari sini nanti energi listrik dapat dialirkan ke konsumen melalui trafo-trafo distribusi tersebut. Untuk yang nomor 5, listrik sudah sampai kepada konsumen. Energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Oh iya, satu lagi yang harus kalian tahu. Untuk penggunaan energi listrik di rumah-rumah dan juga industri-industri besar itu berbeda-beda loh. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang tahapan penyaluran energi listrik dari PLTA. Oke? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan nih untuk proses menyalurkan energi listrik dan kita akan lihat dan kita akan bedah satu persatu untuk besaran tegangan listriknya. Perhatikan baik-baik gambar skema berikut ini. Gambar yang paling sebelah kiri yang bulat itu adalah simbolkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listriknya bisa pembangkit listrik
tenaga angin, bisa PLTA, bisa PLTU, dan lain-lain. Kemudian energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya menjadi 500.000 volt oleh transformator step up. Ada transformator atau trafo step up yang gunanya untuk menaikkan tegangan menjadi 500.000 volt. Kemudian dari sini nantinya akan disalurkan ke SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Di sini tegangan listriknya masih di angka 500.000 volt. Kemudian dari SUTET nanti akan disalurkan kembali ke trafo atau transformator step down. Di sini nanti tegangannya akan diturunkan dari 500.000 menjadi 150.000 volt. Kemudian akan disalurkan melalui SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Nantinya untuk tegangan di angka 150.000 volt digunakan oleh pabrik-pabrik dalam rangka menyalakan mesin yang berukuran besar. Nah, tadi tegangan listriknya sudah berada di angka 150.000 volt. Kemudian nanti akan diturunkan kembali menggunakan transformator step down menjadi 20.000 volt. Tegangan yang di angka 20.000 volt disalurkan melalui JTM atau jaringan tegangan menengah untuk didistribusikan menuju gardu-gardu induk distribusi. Nah, untuk tegangan di angka 20.000 volt ini digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik menengah. Setelah itu, tegangan akan kembali diturunkan menjadi 220 volt atau 380 volt atau tegangan listrik standar yang nantinya akan disalurkan ke rumah dan perkantoran menggunakan JTR atau jaringan tegangan rendah. Biasanya tegangan listrik di angka 220 volt atau 380 volt ini yang digunakan sehari-hari di rumah. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.